Kamarudin Simajuntak tegaskan Putri Cendrawati bukan korban tapi pelaku. Skenario Sambo satu ini diikuti. Bersalah atau tidak istrinya bukan dia lagi tapi majelis hakim ya. Iyalah. Jadi kalau mau minta maaf aja yang tulus, gak usah bilang-bilang istrinya tidak bersalah. Yang jelas istrinya itu pelaku. Setidak-tidaknya dia itu turut serta karena dia pergi pakai celana licin dan pulang pakai baju seksi, artinya ikut dia bermain skenario itu. Apa dia ganti bajunya kan gitu. Minta maaf itu harus tulus. Jadi kalau minta maaf gak usah pakai bel-bel istrinya tidak bersalah. Jadi kalau minta maaf aja tulus, jangan bilang istrinya tidak bersalah. Awal itu sudah penuh dengan perencanaan. Cuman yang paling tadi itu melukai rasa keadilan masyarakat itu, pertanyaan ini kebanyakan apa yang terjadi dengan PC, kenapa juga dia tidak ditahan, apakah Kapolri tidak tahu bahwa rakyat menginginkan keadilan ditegakkan, dan inilah kira-kira saya kan sudah kasih solusi. Presiden harus peduli dan harus action, tidak bisa hanya talk only. Sedangkan yang dilakukan Presiden Indonesia adalah hanya talk only, hanya bicara 4 kali, buka seterang-terangnya, meminta, sampai 4 kali. Ya. Nah, kalau perkataan kita tidak bisa dipahami oleh bawahan kita, katakanlah antara atasan dan bawahan, maka kita sebagai atasan harus memberi contoh dan teladan. Ibaratnya saya terhadap anak saya misalnya, saya perintah anak saya, ternyata dia nggak mengerti juga apa yang saya katakan. Tidak perlu saya ulangi 4 kali, tapi saya contohkan apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya Kapolri, Kabarreskrim, Dirtipidum misalnya diperintah misalnya oleh Presiden untuk membuka seterang-terangnya, ternyata Kapolri pun meminta supaya dibuka seterang-terangnya, ternyata Dirtipidum tidak mau membuka seterang-terangnya, yang ada justru melarang saya dan tim saya untuk ikut di dalam rekonstruksi. Maka tindakan Kapolri yang paling tepat adalah nonaktifkan atau ganti Dirtipidum Polri. Kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Yosua Huta Barat memberikan tanggapan soal pernyataan Ferdi Sambo yang menyebut istrinya Putri Cendrawati adalah sebagai korban. Menurut Kamarudin Simajuntak, kalau Putri Cendrawati bukanlah korban namun sebagai pelaku dalam kasus tersebut. Pernyataan Sambo yang menyebut istrinya sebagai korban terlontar ketika pelimpahan tahap 2 para tersangka kepada Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Istrinya Putri Cendrawati bukan korban tapi pelaku, jelas Kamarudin ketika dikonfirmasi Kamis 6 Oktober 2022. Menurut Kamarudin, Putri Cendrawati jelas-jelas ikut dalam skenario Sambo dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Putri menurutnya mengikuti skenario dari Ferdi Sambo. Disebutkan oleh Kamarudin, bahkan Putri sempat mengganti bajunya yang dianggap sebagai skenario Ferdi Sambo. Istrinya itu telah melakoni skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo, yaitu dari rumah Seguling ke rumah Duren 3 memakai celana legging. Di sana berpura-pura ganti baju dengan memakai baju seksi atau baju piyama yang kelihatan pahanya. Itu kan bagian dari skenario yang mereka bangun, kata dia. Kamarudin turut memprotes pernyataan dari Sambo yang masih saja mengungkit kejadian dugaan pelecehan seksual. Bagi Kamarudin, pernyataan itu merupakan bagian pembelaan Ferdi Sambo, kemudian tuduhan tersebut tak pernah terbukti. Awalnya diperkosa di rumah Duren 3 karena berhasil saya patahkan, pindah ke tanggal 4 di Magelang. Berhasil saya patahkan lagi dengan menunjukkan foto almarhum lagi, nyetrika dipuji-puji, kata dia. Bahkan Kamarudin mengklaim kembali mematahkan semua tuduhan dugaan pelecehan seksual tersebut. Kemudian pindah lagi tanggal 7 berhasil saya patahkan karena mereka masih coba-coba. Kemudian menginap semalam lagi di rumah itu bersama ajudan lain dan asisten rumah tangga. Kemudian di awal tanggal 8 akhirnya pindah lagi diperkosa, entah kapan di mana jelasnya. Dirinya pun mengingatkan kalau ancaman pembunuhan terhadap Brigadir J sudah berlangsung sejak lama. Bahkan Kamarudin pun memiliki bukti yang memperlihatkan jika almarhum terus mengalami ancaman sebelum akhirnya dieksekusi timah panas. Yang jelas tanggal 19 Juni dia sudah diancam dibunuh, tanggal 21 Juni sudah diancam mau dibunuh, terakhir tanggal 7 Juli diancam dibunuh, kata dia. Kemudian tanggal 8 Juli dibunuh, artinya dalil dia bohong karena ada rekam jejak elektronik yang mengarahkan ke pembunuhan berencana, kata dia. Kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Yosua Huta Barat memberikan tanggapan soal pernyataan Ferdi Sambo yang menyebut istrinya Putri Cendrawati adalah sebagai korban. Menurut Kamarudin Simajuntak, kalau Putri Cendrawati bukanlah korban namun sebagai pelaku dalam kasus tersebut. Pernyataan Sambo yang menyebut istrinya sebagai korban terlontar ketika pelimpahan tahap 2 para tersangka kepada Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Istrinya Putri Cendrawati bukan korban tapi pelaku, jelas Kamarudin ketika dikonfirmasi Kamis 6 Oktober 2022.
Menurut Kamarudin, Putri Cendrawati jelas-jelas ikut dalam skenario Sambo dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Putri menurutnya mengikuti skenario dari Ferdi Sambo. Disebutkan oleh Kamarudin, bahkan Putri sempat mengganti bajunya yang dianggap sebagai skenario Ferdi Sambo. Istrinya itu telah melakoni skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo, yaitu dari rumah Seguling ke rumah Duren 3 memakai celana legging. Di sana berpura-pura ganti baju dengan memakai baju seksi atau baju piyama yang kelihatan pahanya. Itu kan bagian dari skenario yang mereka bangun, kata dia. Kamarudin turut memprotes pernyataan dari Sambo yang masih saja mengungkit kejadian dugaan pelecehan seksual. Bagi Kamarudin, pernyataan itu merupakan bagian pembelaan Ferdi Sambo, kemudian tuduhan tersebut tak pernah terbukti. Awalnya diperkosa di rumah Duren 3 karena berhasil saya patahkan, pindah ke tanggal 4 di Magelang. Berhasil saya patahkan lagi dengan menunjukkan foto almarhum lagi, nyetrika dipuji-puji, kata dia. Bahkan Kamarudin mengklaim kembali mematahkan semua tuduhan dugaan pelecehan seksual tersebut. Kemudian pindah lagi tanggal 7 berhasil saya patahkan karena mereka masih coba-coba. Kemudian menginap semalam lagi di rumah itu bersama ajudan lain dan asisten rumah tangga. Kemudian di awal tanggal 8 akhirnya pindah lagi diperkosa, entah kapan di mana jelasnya. Dirinya pun mengingatkan kalau ancaman pembunuhan terhadap Brigadir J sudah berlangsung sejak lama. Bahkan Kamarudin pun memiliki bukti yang memperlihatkan jika almarhum terus mengalami ancaman sebelum akhirnya dieksekusi timah panas. Yang jelas tanggal 19 Juni dia sudah diancam dibunuh, tanggal 21 Juni sudah diancam mau dibunuh, terakhir tanggal 7 Juli diancam dibunuh, kata dia. Kemudian tanggal 8 Juli dibunuh, artinya dalil dia bohong karena ada rekam jejak elektronik yang mengarahkan ke pembunuhan berencana, kata dia. Kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Yosua Huta Barat memberikan tanggapan soal pernyataan Ferdi Sambo yang menyebut istrinya Putri Cendrawati adalah sebagai korban. Menurut Kamarudin Simajuntak, kalau Putri Cendrawati bukanlah korban namun sebagai pelaku dalam kasus tersebut. Pernyataan Sambo yang menyebut istrinya sebagai korban terlontar ketika pelimpahan tahap 2 para tersangka kepada Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Istrinya Putri Cendrawati bukan korban tapi pelaku, jelas Kamarudin ketika dikonfirmasi Kamis 6 Oktober 2022. Menurut Kamarudin, Putri Cendrawati jelas-jelas ikut dalam skenario Sambo dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Putri menurutnya mengikuti skenario dari Ferdi Sambo. Disebutkan oleh Kamarudin, bahkan Putri sempat mengganti bajunya yang dianggap sebagai skenario Ferdi Sambo. Istrinya itu telah melakoni skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo, yaitu dari rumah Seguling ke rumah Duren 3 memakai celana legging. Di sana berpura-pura ganti baju dengan memakai baju seksi atau baju piyama yang kelihatan pahanya. Itu kan bagian dari skenario yang mereka bangun, kata dia. Kamarudin turut memprotes pernyataan dari Sambo yang masih saja mengungkit kejadian dugaan pelecehan seksual. Bagi Kamarudin, pernyataan itu merupakan bagian pembelaan Ferdi Sambo, kemudian tuduhan tersebut tak pernah terbukti.